Teman-teman, siapa yang suka nonton opera house? Biasanya opera house ada di negara-negara Eropa, tapi di sini di Oman ini juga ada opera house. Tempatnya megah banget dan teman-teman lihat nih bajunya bagus-bagus banget ya. Saya nggak tahu ini baju Oman atau enggak teman-teman, tapi ini lucu banget bajunya tuh. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma inni as'alukal jannah. Sekarang di Masjid Qobus Maskat ini udah dibuka untuk turis, jadi teman-teman lihat banyak banget bule-bule yang masuk ke sini dan mereka mesti nutup rambut mereka dengan jilbab gitu. Jadi masjid ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai tempat non-muslim untuk melihat keindahan dan kemegahannya. Nanti kalau mereka tertarik sama Islam, mereka akan ke Islamic Center untuk nanya-nanya tentang Islam. Terus beberapa di antara mereka pada akhirnya masuk Islam. Jadi masjid ini terbuka untuk siapapun teman-teman sekalian, bukan untuk muslim tapi juga non-muslim. Banyak banget turis-turis. Tapi mereka hanya bisa masuk dari jam 8 sampai jam 11 pagi aja. Selebihnya masjid ini ditutup memang untuk ibadah aja. Gitu teman-teman. Lihat tuh, lampunya indah banget, itu terbuat dari berapa ratus ribu Swarovski gitu, kristal Swarovski. Ini karpetnya cuman satu, jadi karpetnya itu satu lembar karpet dibuat pakai tangan, makanya masuk rekor dunia masjid ini karena satu lembar karpet yang sangat luas dan juga lampu yang paling besar dihiasi dengan ratusan ribu kristal Swarovski. Lihatin banyak banget turis-turis yang datang ke sini mengagumi keindahan dari masjid ini. Opera House di Maskat, tapi sebenarnya Opera House ini kan buat dengerin musik-musik gitu, musik klasik atau pertunjukan apapun lah. Tapi sebenarnya rakyat Oman sendiri nggak biasa dengar yang kayak gini teman-teman sekalian, makanya lebih banyaknya foreigner atau orang-orang bule gitu. Kecuali kalau ada musik-musik Islam ya, dan itu
juga nggak selalu ada. Jadi yang datang biasanya orang-orang kulit putih, orang-orang foreigner yang mau menikmati pertunjukan di Opera House di Muscat ini. Teman-teman, siapa yang suka nonton Opera House? Biasanya Opera House ada di negara-negara Eropa, tapi di sini di Oman ini juga ada Opera House. Tempatnya megah banget, dan teman-teman lihat ini bajunya bagus-bagus banget ya. Saya nggak tahu ini baju Oman atau enggak teman-teman, tapi ini lucu banget bajunya tuh. Teman-teman sekalian, jadi untuk bisa masuk ke Opera House ini teman-teman harus beli tiket. Walaupun cuma sekedar foto doang, harus beli tiket melewati pintu itu. Nggak bisa sembarangan orang masuk. Nih teman-teman sekalian yang suka dengerin musik tuh bisa datang ke Opera House sini. Saya mau cerita sama teman-teman sekalian. Dulu saya tuh dari kecil selama 7 tahun saya belajar piano, les piano selama 7 tahun. Setelah itu ketika mulai SMA, ketika mulai mempelajari Islam, saya lebih tertarik untuk mulai belajar Quran dan mulai tertarik untuk menghafal sedikit-sedikit Al-Quran. Jadi secara otomatis pada akhirnya pelan-pelan saya hampir nggak mendengarkan musik dan saya meninggalkan permainan piano saya itu. Jadi kalau dulu bisa dibilang lumayan bisa lah untuk main piano karena 7 tahun belajar kan. Cuman setelah 16 tahun udah nggak pernah main piano lagi, sampai hari ini udah nggak pernah denger musik-musik lagi karena saya biasanya ganti dengan murotal. Akhirnya saya nggak terlalu, kalau saya pribadi ya sampai hari ini nggak terlalu nyaman untuk mendengarkan lagu-lagu secara lama-lama, apalagi lagu-lagu yang nggak ada kaitannya dengan mendekatkan diri kepada Allah gitu teman-teman sekalian. Tapi setidaknya nggak apa-apa, ini jadi pengetahuan aja buat kita bahwa banyak opera-opera house kayak gini. Saya juga menemukan ini di berbagai macam negara, ternyata di Oman juga ada. Teman-teman sekalian, ini di Opera House dan biasanya orang-orang akan menonton berbagai macam pertunjukan, diantaranya banyaklah ada pertunjukan musik, pertunjukan balet, pertunjukan orkestra, bahkan pertunjukan Islam juga ada teman-teman sekalian. Nah, biasanya mereka akan lihatnya di situ. Tuh. Terus kalau yang bayar lebih murah biasanya akan di balkon sini nih. Tuh. Terus yang menarik dari Opera House ini teman-teman sekalian, selain tempatnya yang bagus, terus di setiap kursi itu ada TV-nya. Jadi mereka bisa ngeliat dari jarak dekat ketika ada performance nih. Teman-teman lihat ya. Tuh. Tapi jangan salah teman-teman sekalian, banyak banget juga pertunjukan-pertunjukan yang Islami gitu yang ditunjukkan di sini. Jadi kalau udah pertunjukan Islami baru orang-orang Oman biasanya akan nonton gitu. Cuman kalau yang kayak balet, yang pakaian baju agak-agak terbuka, itu foreigner biasanya yang nonton. Sekarang saya akan menuju ke tempat yang lainnya. Jadi dulu saya tuh juga pernah ngikutin beberapa konser teman-teman sekalian. Karena dulu kan main piano dari umur kelas 3 SD tuh, umur 9 tahun sampai SMA
naik kelas 2 lah baru berhenti main piano. Ya itu, ternyata lebih nikmat mendengarkan ayat suci Al-Quran, murotal, menghafalkan Quran. Karena kalau udah main piano tuh bisa berjam-jam dan jadinya sedikit ngajinya gitu. Itu yang buat pada akhirnya saya memutuskan nggak main piano lagi dan lebih banyak mendengarkan murotal gitu. Padang pasir, Padang Sahara, baru pertama kali ngerasain mendaki bukit Padang Sahara. Capek teman-teman sekalian, kayaknya ini lebih capek dibanding naik Gunung Batu. Karena kalau naikin gunung itu kan fokus kuat gitu. Kalau mendaki Gurun Sahara ini, ketika kita naik, kaki kita jeblos gitu loh teman-teman sekalian, jadi lebih capek naiknya. Tapi nggak apa-apa, pengalaman baru sih, jadi ingat bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat berdakwah melintasi gurun pasir seperti ini pasir dalam. Saya mau syuting dulu. Menarik di sini selain main-main pasir ada juga saya nggak tahu apa namanya tuh yang motor-motoran itu, mereka naik motor-motoran. Nah ini dia teman-teman gurun pasirnya, kalau teman-teman pengen tahu yang mana yang disebut sebagai gurun pasir. Gurun pasir ini nggak jauh karena terletak tuh, itu udah hotel-hotel kita, tempat tinggal kita. Jadi gurun pasir ini mengelilingi Oman dikelilingi oleh gunung-gunung dan gurun pasir, jadi kita bisa bermain-main pasir. Tapi naiknya susah banget, tapi pas turunin enak banget. Dan ini salah satu hiburan bagi warga Oman karena mereka diberikan kekayaan berupa pasir atau gurun Sahara ini. Jadi mereka memanfaatkannya selain untuk untuk hobi mereka dan juga untuk bisnis. Jadi banyak orang-orang yang menyewakan motor-motoran kayak tadi itu untuk wisatawan lah yang ingin merasakan petualangan mengelilingi gurun pasir ini. Makasih udah nonton vlog saya di episode Oman kali ini. Insya Allah saya akan ajak teman-teman ke negara-negara lainnya atau vlog-vlog lainnya. Dan teman-teman silahkan komen di bawah mau ngeliat saya lagi ngapain, saya beraktivitas seperti apa. Mudah-mudahan tayangan ini mendatangkan inspirasi untuk teman-teman semua dan teman-teman semua bisa datang ke Oman. Makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.